warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari Mulyadi dari 10 Pemasaran 1. Masa praaksara adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Setiap bangsa tidak sama meninggalkan masa praaksara. Masuknya suatu bangsa ke dalam zaman sejarah bergantung dari adanya penemuan tertulis pertama. Dilansir dari buku Sejarah 2007 karya Anwar Kurnia, Indonesia memasuki zaman sejarah kira-kira awal abad ke-5. Catatan angka tahun tertua diketahui dari batu-batu bertulis yang ada di aliran Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Perkembangan kehidupan manusia praaksara di Indonesia dibagi terdalam beberapa masa, yaitu masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Awal kehidupan manusia praaksara Indonesia ditandai dengan kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan. Binatang perburuan yang dicari, diantaranya gajah, banteng, badak, rusa, dan kerbau liar. Selain itu, mereka juga berburu ikan dan kerang di laut. Kegiatan perburuan kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Tugas perempuan adalah mengumpulkan makanan yang didapat dari alam sekitar. Bahan makanan yang dikumpulkan antara lain ubi, keladi, daun-daunan, dan buah-buahan. Pada masa itu, manusia purba belum mengenal cara bercocok tanam. Mereka sangat bergantung pada alam yang tersedia. Segala yang terdapat di sekitar diambil dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alat kehidupan yang digunakan pada masa mengumpulkan makanan berupa kapak perimbas. Kapak perimbas sejenis kapak batu yang digenggam dan tidak bertangkai. Alat serpih terbuat dari tulang atau tanduk rusa. Fungsi alat ini yaitu untuk penusuk, alat melubangi atau gurdi, dan sebagai pisau. Biasanya untuk mengorek ubi atau keladi dari dalam tanah dan juga menangkap ikan. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan kebanyakan di gua-gua dekat sungai. Gua yang digunakan adalah gua bagian atasnya terlindungi oleh karang. Kehidupan manusia dari gua-gua dapat dilihat dari peninggalan seni lukis yang terdapat di Gua Leang-Leang di Provinsi Sulawesi Selatan. Lukisan yang tertera berupa tangan-tangan manusia dan binatang dengan cat merah. Lukisan tersebut menggambarkan perjuangan hidup manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba yang tinggal di daerah pantai meninggalkan sampah-sampah dapur. Fosil sampah dapur terbentuk dari sisa makanan, kulit kerang, dan tulang-tulang ikan yang menggunung di tepi-tepi pantai. Fosil tersebut hampir di sepanjang pantai Sumatera Timur. Kehidupan manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ditandai juga dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Masa bercocok tanam dan berternak. Pada masa bercocok tanam, timbul suatu revolusi peradaban yang menyangkut kehidupan manusia purba. Pada saat itu, terjadi perubahan dari tradisi mengumpulkan makanan menuju menghasilkan makanan. Di masa ini, manusia sudah tidak bergantung lagi pada alam. Selain itu, kehidupan nomaden juga mulai hilang. Tempat-tempat yang didiami adalah tempat yang tinggi. Bukit-bukit kecil yang dikelilingi sungai atau jurang yang dipagar oleh hutan juga menjadi tempat tinggal. Manusia sudah berusaha menghasilkan makanan sendiri dengan bercocok tanam dan beternak. Jenis tanaman yang ditanam antara lain padi, jagung, keladi, sukun, pisang, dan ketela. Hewan yang diternak seperti unggas, kerbau, dan babi. Perkakas, batu yang digunakan saat itu umumnya sudah diasah sampai halus. Alat batu yang banyak digunakan yaitu kapak persegi, kapak lonjong, alat obsidian, mata panah,
Peninggalan kapak persegi di Indonesia banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk kapak lonjong menyebar di Papua dan sekitarnya. Untuk memenuhi kehidupan, manusia masa itu melakukan sistem barter. Sistem barter yaitu tukar-menukar barang dengan barang. Alat tukar yang biasanya digunakan yaitu garam, ikan laut kering, atau hasil kerajinan tangan seperti gerabah, beliung, dan berbagai perhiasan dari batu. Sarana lalu lintas perdagangan dari satu tempat ke tempat lain dilakukan dengan memanfaatkan perahu bercadik atau rakit. Dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa lisan diperkirakan sudah diberlakukan. Beberapa ahli sejarah menduga mereka telah memakai bahasa Melayu Austronesia, Megalitikum. Selain alat-alat yang sudah ditemukan, masih terdapat benda lain yang dihasilkan, khususnya benda yang dikaitkan dengan kepercayaan manusia pada masa zaman batu. Bangunan-bangunan batu pada masa Megalitikum antara lain menhir, dolmen, sarkofagus atau keranda, kubur batu, unden berundak-undak, waruga, arca, masa kemahiran teknik atau perundagian. Masa perundagian, manusia purba sudah mahir membuat perkakas-perkakas yang berhasil dari logam. Mereka memanfaatkan perkakas tersebut bagian dari kehidupannya. Peninggalan perkakas pada masa itu kebanyakan berupa artefak logam, perunggu, dan besi. Benda-benda logam perunggu yang ditemukan di Indonesia diantaranya nekara, moko, arca perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, perhiasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.